bagaimana cara mengatur portofolio kalau udah beli saham, apakah boleh beli reksadana? Why not? Boleh banget, boleh sangat banget. Jadi teman-teman, saham dan reksadana dua-duanya punya resiko. Nah, reksadana aku cerita dulu nih. Reksadana tuh ada beberapa macam. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, dan ada reksadana ekuitas. Reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang ini returnnya mungkin nggak akan setinggi reksadana campuran atau ekuitas, tapi resikonya juga dia yang paling rendah fluktuasinya. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini isinya sebagian saham, portofolionya sebagian lagi ada obligasi, dan kalau untuk reksadana saham pastinya namanya aja reksadana saham atau reksadana ekuitas, sebagian besar isinya adalah saham. Nah, jadi teman-teman gimana caranya mengatur uang, mengatur portfolio supaya mau investasi saham bisa, mengatur mau reksadana saham bisa gitu. Tergantung sesuaikan dengan skill kamu gitu. Jadi kalau skill kamu di saham itu udah mumpuni banget, udah ngebaca chartnya, udah ngerti, udah nggak galau, boleh lebih banyak di saham. Tapi kalau misalkan ngebaca chart masih galau, dengar berita masih galau, emosinya gampang naik turun, lebih baik sih taruh di reksadana. Dan reksadananya juga jangan reksadana ekuitas karena fluktuasinya bakalan tinggi banget. Mungkin masuk ke reksadana campuran dulu. Kemudian setelah itu teman-teman alokasikan sedikit uang di saham. Alokasikan sedikit uang di saham. Nah, pertanyaannya banyak dan sedikit ini seberapa banyak sih? Teman-teman yang tahu, jadi kalau di saham itu fluktuasi lumayan tinggi, resiko besar, teman-teman bisa mantau nggak? Kalau ngerasa nggak bisa mantau, ya jangan banyak-banyak di saham. Untuk pertanyaan yang kedua, biar nggak terlalu sering mantau gimana? Karena jam bursa sama dengan jam kerja, jadi nggak fokus. Kesimpulannya teman-teman harus pilih saham-saham untuk investasi jangka panjang atau untuk jangka menengah. Dan kalau teman-teman nggak mau repot, ya jangan trading jangka pendek, saham-saham yang liar, fluktuatif kayak tadi ada Friend, AMRT, terus PMMP kayak gitu, itu termasuk saham-saham yang fluktuatif. Nah, kalau di Mtrade sendiri beberapa waktu terakhir ini kita memang agak ngerem untuk saham-saham yang terlalu fluktuatif kayak gitu. Jadi kita tetap masuk, kita tetap entry, tapi kita strateginya cuan bungkus. Jadi teman-teman yang sibuk-sibuk banget mungkin nggak sempat untuk ngikutin itu, ya ikutin yang jangka menengah atau jangka panjang aja. Konsekuensinya, kalau buat yang jangka menengah atau jangka panjang, teman-teman harus siap menghadapi yang namanya floating loss, atau kalau floating loss itu artinya fluktuasi belum dijual tapi dia kadang-kadang bisa turun dikit. Contoh ya, Mtrade tuh hari ini ada kasih tahu tentang potensi dari MTEX. Sekali lagi disclaimer teman-teman, ini bukan perintah beli dan jual, ini case study aja, ini jadi referensi aja. Ini sangat menarik sekali story-nya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa dia lagi masih masa sideways, sehingga masih bisa kemungkinan dia terkoreksi sampai level 2000-an. Pertanyaan saya, siap nggak kalau misalkan beli MTEX sekarang turun sampai 2000? Waduh, aku nggak siap tuh. Ya jangan. Atau solusinya yang kedua, kalau misalkan mau investasi untuk jangka menengah, nunggu beberapa bulan ke depan, beli di sekarang 2320, kemudian nyicil lagi dikit di 2200, di 2000. Nah, itu boleh juga gitu. Jadi kalau misalkan nggak siap dengan floating loss, teman-teman jangan masukin all in semuanya. Terlebih dari semuanya itu sangat penting sekali yang udah sering saya ulang-ulang, udah sering saya omongin teman-teman harus set untuk aset alokasi dulu. Contoh misalkan mau beli saham, ini yang tadi saya pakai untuk case study hari ini ya, MTEK. Kalau kemarin saya case study-nya Adaro, hari ini case study-nya MTEK gitu. Nah, contoh misalkan mau beli saham MTEK dari 2320 sampai level 2000. Sebanyak apa sih? Tentuin dulu dari awal. Misalkan alokasiin sebanyak 10% nih, atau aku mau punya ini tuh sebanyak 20% nih. Jadi kalau misalkan lebih dari itu aku nggak mau gitu. Taunya gimana sih mau 10% atau 20%? Taunya adalah dari total uang kamu. Aku kasih contoh. Uangmu misalkan 100 juta gitu. Nah, kamu mau alokasiin buat saham ini tuh 10 juta, 10%-nya atau 20 juta, itu sebenarnya tergantung dari kerelaan hatimu kalau sampai saham ini tuh turun gimana gitu. Jadi
misalkan ya aku kasih contoh ya, oke deh aku mau ambil 20% saham ini, berarti 20 juta. Wah sekarang dia tuh di 23,20, sedangkan dia masih sideways. Aku beli dulu deh 5 juta gitu, terus nanti kalau turun 2200 aku beli lagi 5 juta. Strategi ini bukan strategi averaging down, ini bukan averaging down, tapi ini dollar cost averaging, kalau bisa belinya bertahap juga gitu. Nah, kemudian nanti kalau koreksi lagi 2100, beli lagi 5 juta, koreksi lagi 2000, beli lagi uh, beli lagi 5 juta lagi. Pertanyaannya adalah, kalau tahu turun sampai 2000, kenapa enggak tungguin aja sampai 2000, nanti dibeli langsung, dihajar beli di 2000 semua nominal itu, 20 juta itu. Jawabannya adalah you never know ini saham mau kemana ya. Jadi kadang-kadang dia bisa turun, kadang dia bisa naik gitu loh. Kan kita main probability, kita melihat berdasarkan probability di market. Ternyata kalau seandainya besok si saham ini, terlepas dari namanya apa, kebetulan hari ini case tadinya MTech, dia naik sampai 2400, kamu udah punya tadi 5 juta, atau mungkin kalau beli separuh ya 10 juta dari 20 juta itu ya, kamu udah punya. Tapi kalau dia turun, kamu juga masih punya cash gitu. Nah, jadi logikanya adalah kalau beli bertahap, misalkan belinya 50-50 atau belinya dikit-dikit, itu intinya kamu udah punya. Idealnya belinya nyicil berapa kali sih? Kalau secara psikologis nyicilnya separuh-separuh. Jadi contoh 100 juta misalkan alokasiin. Ini contoh ya teman-teman ya, bukan angka yang kamu harus masuk. 20 juta buat beli saham ini gitu. Nah, idealnya sih separuh-separuh. Jadi 10 juta beli sekarang, nanti 10 jutanya lagi beli di support bawah banget, di kalau dalam contoh MTech tadi supportnya 2000. Nah, itu boleh juga gitu. Oke.